Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Purwani Pujiutami SE MPD selaku dosen dari Universitas Dian Nusantara pada mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Aglia Nuriska, Fira Amalia, Isma Latifa, dan Nabila. Baik, untuk presentasi kali ini kami akan membahas mengenai mampu mengidentifikasi strategi kompetitif internasional. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kita kali ini yang akan dimulai oleh saya sendiri, yaitu Nabila, dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian strategi internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan diterapkannya strategi internasional yaitu bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Di sebagian besar industri, teknologi merupakan penggerak globalisasi karena skala ekonomi yang diperlukan untuk mengurangi biaya sampai tingkat yang terendah. Seringkali memerlukan investasi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Selanjutnya, kita bahas mengenai perencanaan strategi global. Komponen-komponen dalam perencanaan strategi ini mencangkup visi, misi, nilai-nilai, dan strategi organisasi. Strategi dapat dinamakan faktor-faktor penunjang serta cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis global ini menyediakan sarana bagi manajemen puncak untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari seluruh dunia, memformulasikan strategi untuk menanganinya, dan menentukan bagaimana untuk membiayai dan mengelola implementasi strategi. Di sini ada 4 kecenderungan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan strategis. Yang pertama ada entrosentris, yaitu rencana yang disusun tergantung pada nilai dan kepentingan perusahaan induk. Yang kedua ada polisentris, yaitu rencana yang disusun atas dasar memperlihatkan kebutuhan kultur dan budaya setempat. Yang ketiga ada regiosentris, yaitu rencana keuntungan dan penerimaan yang dipakai untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan regional. Dan yang terakhir ada geosentris, merupakan perencanaan dengan pandangan global dengan variasi lokal. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fira Amalia. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai mengapa membuat perencanaan secara global. Pertama, hal ini ditunjukkan membantu organisasi untuk merespon secara lebih efektif terhadap tantangan dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian, persaingan strategis juga ditunjukkan untuk membantu meningkatkan kemungkinan inovasi strategis, mempromosikan pengembangan, menangkap dan aplikasi dari ide-ide untuk mendorong kesuksesan dalam menantang lingkungan yang kompetitif. Proses perencanaan strategis global. Perencanaan strategis global adalah fungsi utama manajer perusahaan. Manajer akhir dari perencanaan strategis dan pembuatan strategi di perusahaan adalah direktur utama perusahaan atau CEO. Proses perencanaan strategis menyediakan struktur formal di mana manajer pertama menganalisis lingkungan eksternal. Manajer tidak hanya mengetahui nilai sekarang dari kekuatan tersebut, tapi juga tahu kemana kekuatan tersebut mengarah. Kedua, menganalisis lingkungan internal perusahaan. Analisis ini menyertakan analisis situasional dan prediksi. Ketiga, pernyataan bisnis dan misi perusahaan. Pernyataan misi mendefinisikan tujuan keberadaan perusahaan termasuk bisnis, tujuan, dan pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan mengarahkan tindakan yang diambil oleh perusahaan, mempertahankannya di dalam batas-batas pernyataan misi, dan memastikan kelangsungan eksistensinya. Kelima, menguantifikasi tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan
yang mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Berikutnya, memformulasikan strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah rencana tindakan yang memungkinkan organisasi untuk meraih tujuannya. Yang terakhir, mempersiapkan rencana taktis. Oleh karena rencana strategis yang cukup luas, maka rencana taktis merupakan syarat untuk menjabarkan secara detail bagaimana tujuan akan dicapai. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Isma Latifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai metode perencanaan. Yang pertama, perencanaan top-down. Dalam perencanaan top-down, kantor pusat perusahaan mengembangkan dan menyediakan pedoman yang termasuk definisi bisnis, pernyataan misi, tujuan perusahaan, asumsi keuangan, isi dari rencana, dan masalah khusus. Yang kedua yaitu perencanaan bottom-up. Perencanaan bottom-up beroperasi dengan cara yang berlawanan. Tingkat operasi paling bawah melaporkan kepada manajemen puncak mengenai apa yang mereka harap akan dilakukan dan totalnya akan menjadi tujuan perusahaan. Keuntungan perencanaan bottom up adalah bahwa orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang merumuskannya. Yang ketiga, perencanaan berulang. Tampaknya bahwa perencanaan berulang atau perencanaan iteratif atau iterative planning menjadi lebih populer, terutama di perusahaan global yang menginginkan satu rencana global sekaligus dapat beroperasi di banyak lingkungan di negara lain. Perencanaan berulang mengombinasikan aspek-aspek dari perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Selanjutnya yaitu merumuskan strategi kompetitif. Cara yang efektif untuk merumuskan strategi ialah 5 kekuatan dan strategi kompetitif. Menurut portal Michelle A. Porter, kekuatan-kekuatan ini membantu menentukan posisi perusahaan versus pesaingnya di dunia industri, antara lain yaitu potensi pesaing baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk pengganti, pesaing antar kompetitor. Selanjutnya yaitu penilaian pesaing baru. Untuk mengetahui daya saingnya di setiap kekuatan keberhasilan manajemen strategis dan proses perencanaan strategis terutama tergantung pada kualitas informasi yang masuk ke dalam proses tersebut. Juga interpretasi informasi tersebut, keputusan hanya sebaik informasi yang masuk ke dalamnya, dan satu-satunya permasalahan terbesar dalam perencanaan internasional adalah kurangnya informasi yang efisien dan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber informasi. Ada 5 sumber utama informasi mengenai kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari pesaing perusahaan. Yang pertama ada di dalam perusahaan, yang kedua materi yang dipublikasikan, termasuk database komputer. Yang ketiga pemasok atau pelanggan, lalu yang keempat ada pegawai pesaing, dan yang terakhir ada pengamatan langsung atau analisis bakti-bakti fisik dari aktivitas pesaing. Menggunakan penilaian pesaing untuk melihat ke depan bukan ke belakang. Sebagian besar perusahaan secara tradisional berfokus pada aktivitas penilaian pesaing untuk mengumpulkan profil pesaing. Laporan berkala atau kiriman lain yang ditujukan untuk mengungkapkan tindakan yang baru-baru ini dilakukan oleh pesaing. Namun, keunggulan strategis dan informasi sejenis ini cenderung terbatas. Sebaliknya, eksekutif harus memastikan bahwa usaha penilaian pesaing mereka difokuskan untuk memberikan informasi yang bisa diprediksi dan ditindaklanjuti yang memungkinkan mereka untuk mengantisipasi ancaman dan kesempatan dan menghindari kejutan. Benchmarking. Strategi benchmarking ini pada mulanya digunakan dalam bidang bisnis saja, dalam mengukur kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang lebih maju. Sebagai yang dijelaskan oleh Design String Comet dari International Benchmarking Clearinghouse atau IBC,
yang menyatakan bahwa benchmarking merupakan proses pengukuran yang sistematis dan berkesinambungan. Proses mengukur dan membandingkan secara sinambung atas proses-proses bisnis suatu organisasi dengan tokoh-tokoh bisnis manapun di seluruh dunia, untuk mendapatkan informasi yang akan membantu upaya organisasi tersebut memperbaiki kinerjanya. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua.